Pulau Bali, Indonesia terkenal dengan budayanya yang semarak dan spiritualitasnya yang mendalam. Di jantung agama Hindu Bali terdapat filosofi mendalam Tat Twam Asi. Frasa Sanskerta ini diterjemahkan menjadi "Engkau adalah itu" atau "Aku adalah kamu". Ini merangkum keterhubungan semua makhluk. Tat Twam Asi bukan hanya konsep intelektual. Ini adalah pengalaman hidup yang membentuk interaksi sosial, praktik komunitas, dan jalinan masyarakat Bali. Tat Twam Asi berasal dari kitab suci kuno India, Upanishad. Teks-teks suci ini mengeksplorasi sifat realitas dan hubungan antara individu dan alam semesta. Dalam agama Hindu Bali, Tat Twam Asi telah dijalin ke dalam permadani budaya selama berabad-abad. Ini diekspresikan melalui upacara yang rumit, bentuk seni tradisional, dan interaksi sehari-hari masyarakat Bali. Filosofi ini menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang yang mendalam. Ini mendorong individu untuk melihat diri mereka sendiri dalam diri orang lain dan bertindak sesuai dengan itu. Tat Twam Asi mengingatkan kita bahwa kita bukanlah entitas yang terisolasi. Kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar. Tindakan kita memiliki konsekuensi bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita. Di bagian berikut, kita akan mempelajari lebih dalam makna Tat Twam Asi dalam masyarakat Bali. Kita akan mengeksplorasi manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari, perannya dalam praktik komunitas, dan relevansinya melalui lensa sosiologi. Dengan memahami Tat Twam Asi, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam terhadap nilai-nilai keterhubungan, empati, dan harmoni sosial yang begitu penting bagi budaya Bali. Filosofi Tat Twam Asi tidak terbatas pada pura atau teks-teks agama di Bali. Ini meresap ke setiap aspek kehidupan sehari-hari, memengaruhi interaksi sosial dan membentuk pandangan dunia orang Bali. Dari salam sederhana hingga adat istiadat sosial yang kompleks, Tat Twam Asi terlihat jelas dalam cara orang Bali memperlakukan satu sama lain. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah konsep menyamabaya. Frasa ini berarti menjadi satu keluarga. Ini mencerminkan keyakinan bahwa semua anggota masyarakat saling terhubung dan harus memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat dan perhatian yang ditunjukkan kepada kerabat mereka sendiri. Rasa ikatan kekeluargaan ini melampaui hubungan darah. Ini mencakup tetangga, teman, dan bahkan orang asing. Tat Twam Asi juga mendasari penekanan orang Bali pada harmoni dan keseimbangan. Dikenal sebagai Trihita Karana, prinsip ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Keterhubungan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Bahasa Bali sendiri mencerminkan nilai-nilai Tat Twam Asi. Penggunaan tingkat tutur kata yang berbeda, yang dikenal sebagai basa, bergantung pada konteks sosial dan hubungan antar individu. Sistem bahasa yang rumit ini menggarisbawahi pentingnya rasa hormat, kerendahan hati, et answers of peering dalam skrip sosis. Mungkin manifestasi Tat Twam Asi yang nyata dalam masyarakat Bali adalah praktik gotong royong. Istilah ini, yang secara kasar diterjemahkan menjadi saling membantu atau bekerja sama, merupakan landasan kehidupan masyarakat Bali. Ini adalah sistem kerjasama timbal balik di mana individu menyumbangkan waktu, keterampilan, dan sumber daya mereka untuk kepentingan seluruh masyarakat. Gotong royong dapat mengambil banyak bentuk. Ini mungkin melibatkan tetangga yang saling membantu membangun rumah, petani yang bekerja sama untuk mengairi sawah mereka, atau anggota masyarakat yang berkumpul untuk menyelenggarakan festival pura. Terlepas dari aktivitas spesifiknya, prinsip dasarnya tetap sama. Tanggung jawab bersama atas kesejahteraan kelompok. Praktik ini tidak didorong oleh rasa kewajiban atau tugas. Itu berasal dari keyakinan yang tulus pada keterhubungan semua makhluk, sebagaimana diabadikan dalam Tat Twam Asi. Dengan membantu orang lain, individu tidak hanya melakukan perbuatan baik. Mereka mengakui kemanusiaan bersama yang melekat yang mengikat mereka bersama. Gotong royong bukannya tanpa tantangan. Saat Bali mengalami modernisasi dan globalisasi yang pesat, praktik tradisional ini menghadapi tekanan dari individualisme dan perubahan realitas ekonomi. Namun, itu tetap menjadi bagian penting dari kehidupan orang Bali. Terbukti kotlinaim bersait sing bertiurimong sim samerliping. Untuk memahami makna sosiologis Tat Twam Asi, kita dapat merujuk pada karya Emil Durkheim, seorang tokoh pendiri di bidang sosiologi. Teori Durkheim tentang kehidupan beragama menyediakan kerangka kerja yang berharga
untuk menganalisis bagaimana filosofi ini berkontribusi pada integrasi dan kohesi sosial di Bali. Durkheim berpendapat bahwa agama memainkan peran penting dalam mengikat individu menjadi satu kesatuan sosial yang kohesif. Ia percaya bahwa ritual, kepercayaan, dan simbol keagamaan berfungsi sebagai representasi kolektif dari nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam praktik bersama ini, individu menegaskan kembali keanggotaan mereka dalam kelompok dan memperkuat rasa memiliki mereka. Dalam konteks Bali, Tat Tuam Asi dapat dilihat sebagai nilai inti keagamaan yang mendasari banyak lembaga dan praktik sosial di pulau itu. Ini memberikan kerangka moral bersama yang memandu perilaku individu dan mendorong harmoni sosial. Tat Tuam Asi bukan hanya sistem kepercayaan. Ini adalah pengalaman hidup yang terus-menerus diperkuat melalui interaksi sosial, praktik ritual, dan kehidupan masyarakat. Dengan menganut filosofi ini, individu tidak hanya terhubung dengan realitas spiritual yang lebih tinggi. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam penciptaan dan pemeliharaan masyarakat yang kohesif dan harmonis. Bagian 5 ritual dan upacara memperkuat ikatan melalui keyakinan bersama. Agama Hindu Bali terkenal dengan kekayaan ritual dan upacaranya. Acara-acara yang semarak ini bukan sekadar kewajiban agama. Mereka adalah ekspresi kuat dari Tat Tuam Asi, yang berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan menegaskan kembali keterhubungan komunitas. Dari prosesi galungan yang penuh warna hingga upacara kuningan yang khidmat, setiap ritual menawarkan kesempatan bagi individu untuk berkumpul, berbagi pengalaman suci, dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai budaya mereka. Acara-acara ini seringkali melibatkan sesaji yang rumit, musik dan tarian tradisional, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Melalui pengalaman bersama ini, umat Hindu Bali memperkuat rasa memiliki mereka terhadap suatu kolektif. Mereka memperkuat ikatan mereka satu sama lain dan dengan yang ilahi. Simbolisme dan ritual agama Hindu Bali yang rumit memberikan manifestasi nyata Tat Tuam Asi, menjadikan filosofi abstrak menjadi dan hidup. Bagian 6 Tat Tuam Asi di Bali, kontemporer, tantangan dan kelanjutan. Dalam menghadapi modernisasi, globalisasi, dan meningkatnya pengaruh kekuatan eksternal, muncul pertanyaan, bagaimana nasib Tat Tuam Asi dalam masyarakat Bali kontemporer? Meskipun benar bahwa Bali menghadapi tekanan yang menantang nilai-nilai tradisionalnya, semangat Tat Tuam Asi menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Kita dapat mengamati kelanjutan Tat Tuam Asi dalam cara orang Bali menyesuaikan tradisi mereka dengan keadaan yang berubah. Misalnya, sementara gotong royong secara tradisional melibatkan pembangunan rumah, saat ini mungkin terwujud dalam upaya masyarakat untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan atau mengatasi tantangan lingkungan. Namun tantangan memang ada. Masuknya wisatawan dan munculnya individualisme terkadang dapat berbenturan dengan nilai-nilai komunal Tat Tuam Asi. Kesenjangan ekonomi dan pengejaran keuntungan pribadi dapat membebani sistem kerjasama tradisional. Terlepas dari tantangan ini, Tat Tuam Asi tetap menjadi kekuatan yang kuat dalam masyarakat Bali. Itu terus menginspirasi tindakan kebaikan, kemurahan hati, dan semangat komunitas. Masyarakat Bali menunjukkan komitmen yang mendalam untuk melestarikan warisan budaya mereka, termasuk dasar-dasar filosofis yang membuat masyarakat mereka begitu unik. Bagian 7, melampaui Bali, resonansi universal Tat Tuam Asi. Meskipun Tat Tuam Asi berakar kuat dalam agama Hindu dan budaya Bali, pesannya tentang keterhubungan dan empati memiliki resonansi universal. Pada intinya, filosofi ini berbicara tentang keinginan dasar manusia untuk terhubung, memiliki, dan rasa kemanusiaan bersama. Lintas budaya dan sepanjang sejarah, beragam tradisi filosofis dan agama telah menggemakan sentimen Tat Tuam Asi. Aturan emas yang hadir dalam berbagai bentuk di berbagai agama dan sistem etika, menekankan memperlakukan orang lain sebagaimana seseorang ingin diperlakukan. Prinsip ini mewujudkan semangat empati dan timbal balik yang sama yang terletak di jantung Tat Tuam Asi. Di dunia yang bergulat dengan meningkatnya polarisasi, konflik, dan degradasi lingkungan, pesan Tat Tuam Asi menawarkan penawar yang ampuh. Dengan mengakui keterhubungan kita membuka diri terhadap belas kasih, pemahaman, dan tanggung jawab bersama yang lebih besar atas kesejahteraan semua. Bagian 8, kesimpulan kekuatan abadi keterhubungan.
Tat Tuam Asi, kebijaksanaan abadi di jantung agama Hindu Bali, menawarkan pesan yang mendalam untuk zaman kita. Filosofi ini, jauh dari konsep abstrak, adalah kenyataan hidup di Bali. Itu terjalin ke dalam jalinan kehidupan sehari-hari, membentuk interaksi sosial, praktik komunitas, dan pandangan dunia orang Bali. Melalui praktik-praktik seperti gotong royong dan ekspresi ritual dan upacara yang semarak, masyarakat Bali menunjukkan kekuatan abadi Tat Tuam Asi untuk mendorong kohesi sosial, mempromosikan empati, dan memelihara rasa tanggung jawab bersama. Sementara tantangan ada saat Bali menavigasi kompleksitas modernisasi, ketahanan Tat Tuam Asi berbicara tentang relevansinya yang abadi. Di luar Bali, Tat Tuam Asi menawarkan pesan universal tentang keterhubungan, mengingatkan kita tentang kemanusiaan kita bersama dan pentingnya kasih sayang, empati, dan kerjasama. Di dunia yang membutuhkan penyembuhan dan persatuan, kebijaksanaan Tat Tuam Asi memberikan secercah harapan dan jalan menuju masa depan yang lebih harmonis dan saling terhubung.